Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mam Andet. Salam sejahtera semuanya. Senang sekali sore ini kita bertemu di live Instagram @klinik_anakku BSD. Topik sore hari ini adalah apa beda ADHD dengan autis. Mam Andet, seringkali kita menemukan label anak nakal. Nah, apakah anak nakal itu ada? Jangan-jangan dia termasuk ADHD. Atau seringkali orang tua dengan mudahnya melabel anaknya sebagai anak autis saat si kecil tidak bisa diam. Jangan-jangan si kecil ternyata hiperaktif. Nah, bincang sore kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu ADHD, apa itu autis, apa itu hiperaktif, bagaimana mendiagnosanya, kemudian bagaimana terapinya, apakah bisa disembuhkan, seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, perkenalkan saya Sari Sundabulan, saya seorang nutrisionis dan wellness coach. Saya telah memberikan banyak konsultasi terkait nutrisi dan kesehatan. Oke, sore hari ini hadir bersama kita dokter spesialis anak yaitu Dr. Handri yang siap membantu menjelaskan apa beda ADHD dan autis tersebut. Sebelum kita sambut Dr. Handri, saya akan menyampaikan profil Dr. Handri. Dr. R.A. Setio Handriastuti SPAK, biasa dipanggil Dr. Handri. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga Kepala Poliklinik Rawat Jalan RSCM Kiara dan sebagai Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dr. Handri juga aktif di berbagai asosiasi internasional kedokteran anak subspesialis neurologi. Dr. Handri praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian Rumah Sakit IMC Tangerang dan Klinik Tumbuh Kembang Klinik Anakku BSD Serpong, Banten. Mam Endet live IG sore hari ini kurang lebih 60 menit, akan dibagi beberapa sesi pembukaan, kemudian Dr. Handri akan menjelaskan tentang topiknya, ada sesi tanya jawab, kemudian sesi rangkuman dan penutup. Mam Endet, tolong dicatat ya, nanti bisa bertanya melalui future tanya jawab atau Q&A, itu ada di bawah, paling bawah dengan icon tanda tanya. Silakan memberikan informasi nama anak, jenis kelamin anak, kemudian masalah yang terkait. Oke, kita undang Dr. Handri untuk bergabung di Instagram. Dr. Handri, selamat sore, kita undang. Oke. Kita tunggu Dr. Handri masuk sebentar lagi ya. Oke. Halo. Selamat sore Dr. Handri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Mbak Sari dan para Moms and Dad sore ini. Iya. Ya, sudah banyak nih Mam and Dad yang mau berdiskusi dengan Dr. Handri. Untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Handri memberikan kata pembuka apa itu beda ADHD, autis maupun hiperaktif. Silakan Dr. Handri. Oke, jadi ADHD, hiperaktif, autis itu kadang sering dipergunakan secara tertukar ya. Jadi gini, kalau anak balita itu nggak semua anak balita yang hiperaktif itu ADHD atau autis gitu ya. Jadi artinya jangan cepat-cepat melabel seorang anak ya, karena pada dasarnya naturalnya itu anak balita tuh ya hiperaktif ya. Ada yang sangat aktif, ada yang hiperaktif. Nah, bedanya apa? Kalau sangat aktif tuh ya anak sama aktif banget, tapi ketika kita minta dia untuk diem ya dia bisa ya, walaupun nggak lama ntar dia nggak bisa diem lagi. Nah, kalau hiperaktif adalah dia aktif terus-menerus dan sulit untuk disuruh diam gitu. Ya, kurang lebih itu bedanya ya. Nah, persamaan antara anak ADHD dengan autis itu, persamaannya sama-sama ya, nggak bisa diem, terus juga kurang fokus, ya. Tapi perbedaannya adalah hiperaktif pada anak ADHD itu karena disebabkan oleh dia tidak atensi ya, dan sangat hiperaktif.
Kalau anak autis, hiperaktifnya itu karena dia interaksi dua arahnya terganggu. Jadi dia nggak ngerti apa yang ada di sekelilingnya gitu. Ibunya nyuruh diam dia nggak ngerti, ibunya nyuruh tenang sebentar dia nggak ngerti. Kemudian dia juga nggak fokusnya juga lebih disebabkan karena gangguan interaksi dua arahnya itu. Ya. Kemudian kalau untuk diagnosis ADHD itu pada anak balita sebetulnya kita belum bisa bilang ADHD ya, karena tadi hiperaktif pada anak balita itu ya masih wajar-wajar aja. Nah, jadi ADHD itu diagnosisnya betul-betul kita bisa establish kalau udah usia sekolah ya 6 tahun ke atas ya. Jadi mungkin kalau pada anak balita hiperaktif kita harus bedain ini karena autism atau karena hiperaktif biasa atau hiperaktif yang nantinya bisa jadi ADHD gitu ya. Yang jelas perbedaannya kalau anak hiperaktif yang ADHD itu nggak ada telat bicara dan interaksi dua arahnya juga bagus. Kalau anak autis, dia telat bicara dan interaksi dua arahnya yang terganggu juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu gitu. Yes. Oke, Mam Endet sudah paham ya bedanya hiperaktif, ADHD maupun autism. Terima kasih Dokter Handri. Nah, pertanyaan berikutnya adalah faktor resiko ADHD dan autis ini apakah ada kaitannya dengan pola asuh? Kemudian apakah benar ibu hamil yang merokok bisa meningkatkan kejadian ADHD dan ASD ini atau autis? Kemudian apakah kedua-duanya ini penyakit keturunan? Silahkan dokter. Oke, ya ADHD dan ASD ini memang faktor risiko terbesarnya adalah faktor genetik sebetulnya ya. Genetik ini bisa diturunkan, bisa juga enggak. Bisa juga anak itu yang gennya berubah dengan sendirinya ya. Nah, tetapi tentu bukan hanya faktor genetik ya, faktor anak itu berkembang, tumbuh berkembang tuh dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk adalah juga pola asuh ya. Jadi ada kaitan tetapi tidak secara langsung. Nah, sekarang ini saya dapatkan banyak anak-anak balita yang memperlihatkan gejala autism ya, telat bicara, interaksi dua arahnya terganggu. Itu disebabkan paparan pada screen time yang terlalu masif. Screen time itu paparan terhadap TV atau gadget atau HP, tab dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi faktor genetik bukan satu-satunya, tetapi juga harus ada faktor lain, antara lain adalah pola asuh. Nah, merokok ini nggak terbukti secara ilmiah ya menyebabkan ADHD maupun ASD. Ini juga agak pertanyaan yang agak jarang ya. Nah, yang jelas perokok itu meningkatkan risiko bayi prematur sama berat badan lahir yang kecil. Nah, tadi soal pertanyaan ketiga, apakah penyakit keturunan? Nah, genetik itu tidak selalu inherited atau diturunkan ya. Kalau emang nggak dari riwayat keluarga ADHD atau ASD pada keluarga besar kita ya bisa saja memang anak itu yang berubah gitu ininya gennya. Ya sama juga seperti penyakit lain gitu. Begitu Mbak Sari penjelasannya. Oke, penjelasannya. Nah, dokter, kalau mau tahu ciri-cirinya nih, wah ini nih autis. Nah, ini nih ADHD. Kira-kira seperti apa biar Mom and Dad lebih paham lagi nih ciri-ciri langsungnya. Nah, jadi kalau tadi kan diagnosis ADHD kita baru bisa betul-betul establish pada usia sekolah ya. Jadi kalau ada anak balita, kalau dia hiperaktif ya, tapi dia ngomongnya oke, interaksi dua arahnya juga oke, disuruh ngerti, kontak matanya bagus, terus juga bisa menjawab pertanyaan kita, cuman nggak bisa diem aja ya, itulah hiperaktif yang bisa nanti ADHD, bisa juga enggak gitu. Tapi kalau hiperaktif pada anak autis, yaitu tadi dia komunikasinya kurang, interaksi sosialnya juga kurang, kontak matanya minim, kemudian juga ada perilaku atau minat atau aktivitas yang terbatas ya, berulang dan itu aja gitu ya. Jadi itulah bedanya yang ciri-cirinya. Nah, kemudian juga kalau anak autis itu juga dia bermain imajinatifnya kurang ya. Jadi kalau anak umur 3-4 tahun kan udah ada pretend play gitu ya, tapi kalau pada anak autis itu nggak bisa ya. Seperti itu kira-kira Mbak Sari. Oke. Dokter, kalau misalnya Mom and Dad mau lihat bagaimana cara mengenalinya,
itu seperti apa ya dok ya? Nah, cara mengenalinya itu sekarang ada beberapa screening ya untuk baik ADHD maupun autis ya. Contoh screening awal pada autis pada anak balita itu adalah MCAT ya atau PDDST yang kedua. Banyak nanti kalau cari di internet banyak tuh screening untuk anak autis. Nah, itu tinggal dicontreng-contreng aja. ADHD juga begitu, ada namanya corner rating scale. Itu juga kita tinggal contreng-contreng aja. Nah, perkara benar atau tidaknya dugaan kita yaitu harus ke dokter karena untuk diagnosis pastinya. Orang tua, guru bisa screening, tapi untuk pastinya harus ke dokter gitu. Oke, jadi mom and dad masih bisa cari tahu ya sekarang nge-googling, lihat apa aja yang bisa di screening, tapi tetap nanti untuk diagnosanya tetap harus ke dokter, gitu ya, ke dokter spesialis ya. Oke, dokter, sebentar. Ini ada pertanyaan nih dok. Dokter masih mau menyampaikan lagi? Ya, sebetulnya gini. Jadi yang penting itu ada tahapan ya. Orang tua, guru, dokter umum, mungkin dokter anak juga ya. Dokter anak umum tuh screening dulu ya. Kalau sudah ada kecurigaan, baru kita lanjutkan dengan diagnosis. Jadi diagnosisnya harus benar dulu ya. Nah, kalau udah diagnosis benar, baru kita tentukan terapinya apa gitu ya. Jadi yang saya sering temukan adalah diagnosis itu kebalik-balik. Semua anak hiperaktif dibilang ADHD, semua anak hiperaktif dibilang autis. Ada yang sampai bikin sedih orang tua gitu. Padahal ini anak aktifnya masih oke-oke aja gitu ya. Jadi artinya jangan cepat melabel ya. Sering juga guru di sekolah atau sesama orang tua juga sering banget tuh dengan mudah melabel seperti itu ya. Kalau kita melihat anak kita kok agak beda ya sama anak lain ya bisa dicari itu screeningnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau memang ada banyak jawaban yang iya atau juga itu harus sudah curiga gitu ya. Jadi harus ke profesional untuk memastikan ini anak saya betul ADHD atau autism gitu. Oke, dok boleh tanya, kalau apakah ADHD dan autis ini bisa disembuhkan? Ya, pertama diagnosis tentu harus benar dulu ya. Oke. Sembuh tanda kutip ya, sembuh tanda kutip. Artinya ADHD ini juga bisa menetap sampai dia dewasa muda, bahkan ada juga yang sampai dewasa, tapi tentu dengan kualitas yang makin berkurang ya. Jadi kalau gejala ADHD yang menetap ini misalnya gini loh, kita udah dewasa nih, tapi impulsif, obsesif kita tuh masih ada, misalnya kok tadi kayaknya belum ngunci pintu, kita bolak-balik lihat pintu. Atau kita nggak bisa diemnya tuh tetap ada, tapi walaupun tidak mengganggu ya. Misalnya kita kalau disuruh duduk diem 2 jam gitu, nggak betah, pasti ada yang kaki kita goyang-goyang, atau kita harus pegang sesuatu, dipegang gitu ya. Nah, kalau anak ASD apakah menetap? Ya itu tadi juga tanda kutip ya, bisa menetap. Kalau emang dia autis yang berat, bisa juga ya dia bisa tetap seperti orang dewasa pada umumnya, hanya tanda kutip ya, misalnya dia kehidupan sosialnya terbatas gitu ya, atau mungkin minatnya juga tetap terbatas pada hal yang itu aja. Itu juga bisa seperti itu. Tapi ada juga yang bisa hilang pada usia tertentu gitu. Jadi pada usia tertentu masih bisa hilang. Kalau terkait kemampuan belajarnya gimana tuh dok? Belajar ya, oke. Jadi anak ADHD maupun autis ini belum tentu juga IQ-nya tidak bagus ya. Tapi karena ada masalah hiperaktifnya itu, dia menjadi sulit fokus. Kalau sulit fokus tentunya jadi sulit menerima pelajaran di kelas gitu ya, karena nggak bisa diem, mudah distraksi, kemudian mudah teralih perhatiannya, nggak bisa lama dalam mempertahankan suatu tugas dan sebagainya. Tapi IQ-nya sendiri belum tentu terganggu gitu ya. Oke. Jadi kalau kecerdasan sih belum tentu ya, masih bisa gitu ya. Hanya karena dia nggak bisa fokus aja, jadi daya menyerap belajarnya berkurang. Oke dokter. Terima kasih banyak dokter atas
penjelasannya. Ini sudah ada Mam Endet yang bertanya. Kita akan lihat pertanyaannya. Nah, ini Dok. Nama anaknya Rashid, usia 2 tahun. Anak sampai usia 15 bulan tumbuh kembang masih oke, dipantau dengan DSA, termasuk babbling dan cooling juga on time. Apakah bisa red flag autisme muncul pada usia 8 bulan? Terus apa lagi nih pertanyaannya? Sebentar. Ya, tadi MCAT tadi ya, itu adalah screening autis pada anak usia 18 bulan ke atas ya. Oh, 18 bulan. Jadi red flags autis itu bahkan bisa juga terlihat pada saat dia bayi, artinya kita harus curiga ya, walaupun belum tentu autis. Contohnya gini, anak itu umur di atas usia 6 bulan itu kalau dipanggil namanya sudah harus noleh. Tapi kita bisa curiga kalau anak kita umur setahun kok dipanggil belum noleh sih. Terus kalau kita ajak ngomong gitu, ajak main, ajak interaksi, kok nggak mau lihat muka kita gitu ya. Tapi secara formal bisa di screening mulai usia 18 bulan ke atas. 18 bulan ya untuk red flag autis. Oke, kemudian nah, dokter kalau anak speech delay apakah sudah pasti autis ASD? Ya, aduh ini juga nih, speech delay itu jadi istilah baru yang terlalu luas dipakai ya. Jadi speech delay itu hanya terminologi umum aja. Artinya apa sih dalam bahasa Indonesia? Keterlambatan bicara kan. Tapi penyebabnya bisa macam-macam. ASD hanya salah satu aja ya. Tadi kalau kedua ADHD, tadi saya bilang ADHD nggak telat bicara. Bisa juga gangguan bicara ekspresif. Dia pengen ngomong sesuatu tapi dia nggak bisa menjelaskannya ya. Atau perkembangan bicara ekspresifnya belum berkembang. Dia ngerti semua tapi belum bisa ngomong. Atau bisa juga memang dia global developmental delay, artinya semua perkembangan lain juga telat. Jalannya telat, duduknya telat. Nah, ini biasanya juga anak-anak seperti ini hati-hati ngomongnya juga telat ya. Ada juga yang gangguan pendengaran. Ya. Jadi mesti dilihat telinganya oke enggak, terus perkembangan otak yang domain lain oke atau enggak. Yang terakhir adalah speech delay karena problem artikulasi ya. Jadi dia ngomong tapi nggak jelas sehingga kemampuan bicaranya dia belum sesuai umur gitu. Jadi speech delay itu luas banget gitu loh. Penyebabnya banyak gitu. Jangan tiba-tiba ASD. Enggak gitu. Speech delay itu hanya salah satu gejala dari ASD aja yang biasanya membawa orang tua membawa anaknya ke dokter karena telat bicara, padahal ada yang lain gitu. Oke, harus dicari tahu yang lainnya ya dok ya. Iya. Oke, dok nih ada lagi pertanyaan nih dok. Oke ini, dokter apakah anak ASD bisa diobati dengan terapi sejak dini? Ya, bisa tentunya ya. Jadi prinsipnya adalah perkembangan otak anak itu kan pesat sebelum usia dalam masa 5 tahun pertama ya kehidupan. Jadi makin dini kita temukan kelainan, makin cepat kita terapi, ya tentu perbaikannya juga makin signifikan gitu. Bisa aja. Jadi tadi misalnya. Nah, deteksi dini dulu. Misalnya tadi umur setahun dipanggil belum noleh, diajak main cuek, kemudian juga mainnya itu aja ya nggak bener. Nah itu bisa diintervensi, kita perbaiki pola interaksinya, kita perbaiki cara bermainnya gitu. Contohnya seperti itu ya. Jadi jangan nunggu. Jadi deteksi dini itu penting banget ya dok ya, sedini mungkin ya. Penting banget. Jadi jangan terpaku pada usia. Kalau anak kita sudah berbeda dengan anak lain, kita screening juga ada kecurigaan, apalagi dokternya sudah mengatakan sesuatu, ya harus diintervensi, jangan nunggu lagi. Gitu. Oke. Nah dok, tadi ada pertanyaan ini, apakah cara tes IQ untuk anak autis berbeda dengan tes IQ untuk anak normal?
Ya, ada sih cara tes IQ untuk anak autis ya, tetapi terus terang hanya beberapa psikolog yang bisa ya. Agak beda Hmm. karena kan kalau IQ pada anak normal itu domainnya lengkap ya semuanya Hmm. dan interpretasinya juga sendiri. Tapi kalau IQ pada anak autis tentu berbeda karena kan ada domain-domain yang dia nggak bisa, yang sulit kita nilai ya, terutama kemampuan verbalnya dia. Beda gitu. Oke, jadi berbeda ya, nggak sama. Oke, ini ada satu lagi nih. Dok, anak saya saat operasi pemasangan VP Shunt perkembangannya terlambat. Usia 2 tahun bisa jalan, tapi belum bisa fokus dan bicara. Yang dilakukan sekarang terapi sensori integrasi ya, dan terapi bicara. Apa anak bisa normal? Oke, ya insya Allah bisa Bu. Ya artinya ini kan termasuk dini ya. Jadi kita kalau pasang vipisan itu kan berarti ada problem di perkembangan otaknya ya. Artinya juga bukan hanya domain motorik kasar yang terganggu, tapi bisa juga bicaranya ya. Dengan terapi sensori integrasi maka interaksi anak dan fokus itu akan diperbaiki ya. Perkembangan bahasa reseptifnya juga diperbaiki. Kalaupun ada perilaku-perilaku yang negatif seperti misalnya ada perilaku repetitif atau yang dia nggak mau menarik diri, itu juga bisa dihilangkan dengan terapi SI. Ditambah lagi dengan terapi bicara untuk memperbaiki fungsi oromotor dan juga dengan melatih anak itu untuk berkata dan berbicara dengan baik gitu. Ya ini udah benar sih, kabar aja Udah Bu betul ya. Oke, semoga. anaknya masih 2 tahun. Oke, Kabar. oke dok. Ada lagi nih dok. Dok, apakah autis bisa dideteksi dari usia janin dalam kandungan ini? Duluan. Ya sayangnya nggak bisa ya. Jadi autis ini tidak menyebabkan kelainan anatomi tertentu yang spesifik ya di otak, pun bukan juga menyebabkan kelainan yang spesifik misalnya kayak sindrom Down, mukanya gimana gitu yang bisa kita deteksi dari dalam kandungan. Nggak bisa ya, karena penyebab autis ini kan tadi faktor genetik ya, genetiknya juga multi genetik gitu. Jadi belum bisa dideteksi dari ke dalam kandungan. Kalau udah lahir, nah baru kita lihat perkembangan interaksi dua arahnya gimana, bicara bahasanya seperti apa itu. Jadi deteksinya setelah anak itu lahir. Gitu. Lahir. Ya. Oke. Nah ini ada lagi nih dok. Apakah pada anak PDD NOS harus diet gluten free dan casein free? Mohon dijelaskan PDD dan NOS-nya dok. Oke, ya PDD NOS itu adalah diagnosis dari DSM 5 yang dulu ya. Oke, jadi dulu antara ASD, Autism Spectrum Disorder, sama PDD-NOS itu dipisah ya. Nah, dulu tuh PDD-NOS itu adalah anak yang interaksi dua arahnya terganggu, bicara bahasanya juga terganggu, tetapi nggak ada perilaku yang repetitif gitu. Repetitif, stereotip itu nggak ada. Itu dulu punya diagnosis sendiri ya. Nah, tapi klasifikasi yang sekarang itu dijadiin satu semuanya ke Autism Spectrum Disorder ya. Jadi kita ngomong PDD-NOS, Autism Spectrum Disorder itu sebetulnya sama aja gitu. Nah, soal diet ini memang nggak konsisten terbukti bermanfaat gitu ya secara ilmiah. Jadi ya boleh dicoba ya, kalau emang mempengaruhi jadi anak jadi lebih anteng, lebih fokus, ya silakan aja diteruskan. Tapi kalau udah kita coba ternyata nggak pengaruh, ya nggak usah diterusin gitu. Artinya tidak semua anak harus digituin gitu. Oke dok, ini ya, bagaimana menangani anak ASD saat masa puber nih dok? Coba bur ya. Ya, ini agak repot. Nggak autis saja susah ya ngadepin anak remaja. Oke. Ya, agak susahnya kalau pas lagi uring-uringan ya. Karena hambatannya adalah dia tidak bisa menyatakan apa yang dia rasakan. Jadi ya kita harus lebih sensitif ya, lebih peka. Kira-kira ini anak maksudnya apa? Itu satu.
Kedua juga tentu kita harus memberikan aktivitas yang menyenangkan buat anak sehingga dia juga bisa lama-lama mengabaikan perasaan dia yang tidak enak itu. Gitu. Kayak misalnya anak autis remaja perempuan aja, kalau dia lagi sakit lagi haid kan dia nggak bisa bilang perutku sakit gitu. Aku nggak tahan nih, perutku rasanya kayak ditusuk-tusuk kan, mungkin dia tidak bisa sedetail itu bercerita ya. Jadi ya kitalah yang harus tahu gitu. Harus tahu yang normalnya dulu ya dok ya, terus nanti kita lebih sensitif lagi untuk mengatasi anaknya. Oke, terus dok ada pertanyaan lagi, dok anak saya aktif sekali, setiap pintu dibuka langsung lari-lari terus, nggak ada berhentinya. Sekarang sudah terapi perilaku dan terapi bicara, karena bicaranya juga terlambat, apakah bisa normal lagi? Umurnya berapa ya? Nggak disebutin ini. Oh, nggak disebutin ya? Iya. Oh, Ya, sekarang dua setengah tahun. Nih, tambahan. Dua setengah tahun. 2,5 tahun ya. Senangnya apa tadi? Buka tutup pintu ya? Lari-lari ya. Ya, itu kan memang anak balita emang nggak bisa diem ya. Nah, baik anak normal maupun yang ada problem perkembangan. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasi supaya gerak yang berlebihan itu menjadi suatu hal yang bertujuan gitu. Artinya kalau emang dia senang buka tutup ya misalnya ya kita kasih aja mungkin laci mainan dia. Dia mainannya masukin dan nanti keluarin lagi nanti taruh lagi ya gitu atau jadi kita arahkan kegiatan itu menjadi suatu hal yang bertujuan atau misalnya dia senangnya benda yang berputar gitu, kipas gitu ya, kipas ya. Jadi kita kasih aja kitiran gitu kan, ya, kipas yang kecil itu kita suruh dia tiup-tiup, bagus kan. Nah, dan kita alihkan bahwa benda yang berputar itu tidak hanya kipas, tapi juga roda mobil-mobilan bisa juga berputar. Nah, kita juga harus liatin itu cara bermainnya. Jadi sehingga cara main anak itu nggak monoton. Tapi kalau udah terapi apa tadi behavior ya, sama terapi bicara ya udah bagus dan masih 2,5 tahun kan, masih ada harapan untuk membaik ya. Oke, kemudian ada Ibu Tiara, anak saya umur 2 tahun 8 bulan, sangat aktif dan nggak mau mendengarkan kita ngomong dok. Bicaranya masih satu-satu, apa yang harus dilakukan? Usianya 2 tahun 8 bulan, tidak mau mendengarkan. 2 tahun 8 bulan tuh nggak mau mendengarkan, bukan selalu berarti di bawah dia nakal ya. Bisa juga dia belum mengerti kita ngomong apa gitu ya. Nah, kalau baru bicara 1-2 kata mungkin ada keterlambatan juga. Karena 2 tahun 8 bulan anak itu udah bisa menyatakan keinginan dalam bentuk kalimat terdiri dari 2 sampai 3 kata. Diajak ngomong udah ngerti, dibujuk udah ngerti, diminta untuk diem udah ngerti. Nah, kita hiperaktifnya itu bisa juga karena dia memang tidak aware dengan lingkungan, nggak ngerti mesti ngapain ya. Ya, jadi saran saya sebaiknya dibawa ke dokter untuk lihat ini ada sesuatu apa enggak ya. Dan satu lagi ya, anak balita apalagi laki itu kan emang naturalnya memang nggak bisa diem ya. Anak perempuan juga bisa. Nah, kita harus fasilitasi bahwa keinginan gerak dia itu dengan tadi membiarkan dia aktivitas yang menyalurkan hiperaktifnya itu dengan aktivitas yang bagus ya, misalnya jalan, lari ya, main ayunan, main pesotan, atau main bola ya, atau main air barangkali, karena itulah yang dia perlukan untuk perkembangan otaknya gitu. Karena dia dalam bergerak itu dia sebetulnya otaknya melatih otaknya sendiri untuk mengkoordinasikan semua gerak motoriknya. Semua stimulus sensori yang dia terima dari lingkungan itu dia coba untuk dikoordinasikan terus menghasilkan satu gerak yang bagus yang bertujuan gitu ya. Jadi nah yang paling baik sih ya belajar sepeda misalnya ya. Belajar sepeda itu bukan satu hal yang sederhana untuk anak balita karena dia harus belajar mengayuh, belajar mengatur jarak, belajar fokus supaya nggak kecepatan, nggak kelambatan, kapan mesti ngerem dan sebagainya ya. Atau belajar main tangkap bola ya. Misalnya dia seneng lempar-lempar ya, arahkan aja untuk lempar tangkap bola. Di situ dia belajar
ketepatan dan kecepatan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jangan diredam hiperaktifnya anak itu dengan ngasih dia gadget. Ya, ini sering banget saya ketemu, biar anteng dok saya kasih gadget, nggak boleh itu sebetulnya ya. Dia naturalnya memang aktif, dia belajar dari lingkungan, nah itu kita harus memfasilitasi itu. Rasa ingin tahunya dia tuh harus tersalurkan. Ya. Oke dok, sekarang ada tanya lagi, apakah nilai Apgar score yang rendah, nilainya 3-4, dan hiperbilirubin itu bisa menjadi salah satu penyebab spektrum autism? Ya, kalau Apgar skor rendah, hiperbilirubin apalagi sampai di atas 20 ya, bukan hanya gejala autis sih, bahkan cerebral palsy juga bisa. Ya, cerebral palsy itu jadi gangguan gerak dan keterampilan motorik ya. Nah, biasanya bukan cuma telat bicara atau interaksi yang kelihatan, tapi keterlambatan motorik yang duluan kelihatan ya. Misalnya anak lain udah duduk, dia belum duduk. Anak lain udah jalan, dia belum jalan. Ya, jadi justru bukan cuma autis, tapi cerebral palsy yang harus kita waspadai. Nah, perkara nanti dia CP dengan perilaku autistik ya bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau hiperbilirubin, kemudian bayi dengan asfiksia itu justru lebih berisiko terjadi CP. Dan satu lagi gangguan pendengaran kalau hiperbilirubin yang tinggi banget di atas 20. Jadi seperti itu. Terus dicek juga fungsi pendengarannya gitu. Oke. Kemudian dok, ada lagi pertanyaannya, anak saya 13 tahun, autis ringan. Akhir-akhir ini menjadi pemarah atau emosional dan repetisi semakin meningkat. Padahal sebelumnya repetisi tidak pernah tantrum atau marah. Apakah karena menjelang akil balik nih usia 13 tahun? Ya, nggak dibilang ya laki perempuan ya? Nggak disebutin. Oke, Ibu ya Nike kan, mungkin ya. Ya itu kan menjelang, emang anak remaja udah ya, di atas 12 tahun tuh remaja. Jadi ya itu tadi yang bikin dia uring-uringan tuh pasti ada penyebabnya ya. Pasti ada satu trigger yang menyebabkan anak yang tadinya perilakunya bagus jadi tiba-tiba berubah. Nah, yang harus kita tahu adalah kita telusuri apa yang bikin dia gak nyaman itu. Bisa juga tuh kalau perempuan premenstrual syndrome bisa, atau anak laki juga barangkali mungkin dia udah ada rasa seneng sama temen yang sudah menunjukkan ketertarikan dia ya. Bisa juga dia lagi bete berbulan-bulan di rumah ya, biasanya bisa sekolah gitu kan, cuman nggak pernah ketemu temennya. Jadi artinya semua harus dicari tahu apa. Biasanya sih ada pencetusnya gitu. Oke. Kemudian dok, anak saya didiagnosa epilepsi sejak umur 4 bulan dan sekarang sudah 14 bulan. Perkembangannya terlambat dok. Apa bisa normal lagi dan terapi apa yang harus diambil? Oke, 14 bulan nggak ada keterangan ya udah bisa apa ya? Oke. Iya. Kalau epilepsi dan perkembangannya terlambat, ya biasanya satu mungkin memang ada gangguan perkembangan otak ya. Kalau kita MRI kepala itu mungkin memang ada kelainan. Bisa juga memang jenis epilepsinya yang berat ya. Ini karena ini datanya kurang, saya juga nggak bisa bilang ya. Bisa juga itu termasuk epilepsi yang berat ya. Artinya dengan kalau kejangnya sering itu juga akan mempengaruhi perkembangan otak dia. Ya, jadi satu sama lain saling berkaitan. Ya kalau misalnya perkembangan motoriknya terlambat ya harus segera di fisioterapi gitu. Jadi terlambatnya apa dulu gitu ya. Nggak ada datanya. Bisa motoriknya, bisa bicaranya, bisa interaksinya kan bisa. Terapinya tentu tergantung dari kebutuhan masing-masing anaknya. Oke. Dok, masih ada lagi nih, banyak nih, masih 5 lagi. Dok, apakah GDD bisa menyebabkan ASD? Oke. Nah, ini ada lagi nih ya istilah lagi. Kadang orang tua jadi bingung gitu ya, banyak banget gitu diagnosis ya. Global Developmental Delay itu adalah gangguan perkembangan yang meliputi 2 domain atau lebih ya. Jadi domain perkembangan itu kan ada motorik, ada bicara bahasa, ada interaksi, ada kognitif ya, kemudian juga ada motorik halus. Nah kalau GDD itu 2 atau lebih terganggu ya.
Nah, ini Oke. kalau global developmental delay ini, kalau udah sampai umur 5 tahun, kita harus tetapkan dia di disabilitas intelektual atau bukan ya. Nah, jadi Hmm. beda dengan ASD. Kalau ASD, domain yang lain nggak terganggu, motorik nggak Oke. terganggu. Tapi kalau GDD ini, motorik pun juga terganggu gitu ya. Apakah GDD bisa jadi autis? Ya bisa-bisa aja, tetapi menjadi global developmental delay atau disabilitas intelektual dengan perilaku autistik gitu. Seperti itu. Oke. Bisa-bisa aja. Oke. Nih dok, ada lagi nih. Bagaimana cara mengatasi anak autis yang sedang tantrum saat proses terapi? Jadi pas terapi tantrum. Gimana caranya nih dok? Oke, ya ini sih tiap anak beda-beda ya. Nah, tiap Ya. terapis udah tahu tuh, ini anak Hmm. bakal tantrum kalau apa, ya. Dan bagaimana cara Hmm. mengatasinya juga para terapis sudah tahu. Nah, jadi biasanya ya kita tanya aja ke terapis kita. Misalnya ini anak baru bisa tenang kalau di berhak gitu, atau dikasih Hmm. yang apa tuh yang apa kayak selimut yang berat itu misalnya ya. Kemudian juga tadi cari pencetusnya. Tapi yang jelas secara umum terapi itu baiknya dilakukan pada saat memang anaknya siap ya. Artinya dia nggak Hmm. ngantuk, dia nggak capek, dia dia nggak lapar. Ya, itu sih secara Oke. umum ya. Cuman memang ada hal tertentu yang bisa bikin tantrum dan itu kita harus tanya ke terapisnya gitu ya. Karena tiap anak Oke. beda-beda cara ngatasinnya. Oke. Kemudian dok, anak saya ASD 4 tahun. Sudah terapi SI, wicara, dan perilaku secara online. Tapi Mm-mm. jalan masih jinjit. Apakah solusinya untuk dikerjakan di rumah agar tidak jinjit? Oke, ini ini karena Hmm. pandemi jadi online ya. Jinjit itu adalah problem sensori sebetulnya ya. Jadi Oke. apakah sebelum terapi online ini anaknya jinjit ya? Nah, kalau memang pas online ini jadi mulai perilaku jinjit lagi, yaitu harus ditanyakan ke terapis SI-nya. Hmm. Latihan apa yang harus dilakukan ya? Karena biasanya nih kalau anak biasa terapi terus lebih dari 2 minggu dengan terapi, nah biasanya ada lagi tuh yang muncul yang dulu sebelumnya sudah hilang ya. Jadi coba tanyakan ke terapisnya gitu. Oke. Karena pada saat awal sebelum terapi anak itu sudah di assessment dulu sensory profile-nya seperti apa oleh terapis. Nah, jadi kita harus ber, ber, kembali pada sensory profile anak itu dan bagaimana cara pendekatan terapinya seperti itu. Oke. Kemudian ada dok, anak saya mikrosefali laki-laki usia 17 bulan. Sudah bisa lari, bicara 3 kata berarti. Terapi apa yang dibutuhkan, dok? Oke, 17 bulan udah bisa lari, motoriknya bagus. 17 bulan itu bicara bahasa interaksi dua arahnya udah ngerti, diajak ngomong, disuruh udah ngerti. Bicara kata yang mungkin bisa sampai 10 kata ya. Kedengarannya sih oke-oke aja gitu ya. Artinya gini, mikrosefal itu nggak selalu menyebabkan keterlambatan Hmm. perkembangan. Kita harus lihat anaknya. Kalau anaknya baik-baik aja, pinter, terus juga sama kayak anak lain ya udah. Karena Oh. ukuran kepala itu juga bisa faktor familial, keturunan. Memang keturunannya kepalanya gede-gede atau juga bisa juga kecil-kecil gitu. Ya, yang penting lihat perkembangannya. Oke, kemudian Assalamualaikum dok, mau tanya nih, waktu lahir anak saya nggak langsung nangis, 5 menit baru nangis. Sekarang umurnya 3 tahun, bicaranya masih sedikit, itu pun belum jelas. Hiperaktif, apakah itu ada hubungannya dok? Oke, ya nggak langsung nangis kan kita nilai dengan Apgar score ya. Oke, Mm-mm. jadi Apgar score itu kan di menit pertama dan menit kelima ya. Jadi nggak selalu berkorelasi sih. Tapi kalau Apgar skornya rendah, seperti tadi pertanyaan yang tadi ya 3 sampai 4, Hmm. itu biasanya yang terlambat yang kelihatan duluan adalah motorik malah ya. Oke. Uh, belum tentu juga berkorelasi dengan keterlambatannya yang sekarang ini. Kita mesti lihat juga
Kita sudah cukup kasih stimulasi atau enggak, ya. Udah sering ngajak bicara atau enggak, atau dia terpapar pada screen time yang terlalu masif atau terlalu dini apa enggak, karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Gitu. Salah satunya adalah lingkungan dan pola asuh kita. Seperti itu. Oke, ada lagi dok nih. Dok, anak saya 18 bulan. Saya bawa ke tumbuh kembang karena speech delay. Diagnosa delay tapi tidak ADHD dan ASD. Lalu saya terapi wicara dan SI dari 18 bulan sampai sekarang 3,5 tahun. Sekarang sudah bisa bicara tapi belum bisa fokus. Gimana nih dok? Jadi nggak bisa fokus. Iya, sebetulnya diagnosisnya apa ya? Ini mesti saya cari tahu lagi ya. Diagnosisnya apa dulu gitu. Karena sebetulnya anak 18 bulan pun kalau bermasalah juga paling terapi yang kita bisa berikan adalah sensori integrasi dulu gitu ya. Anaknya sudah paham makan instruksi, sudah lebih fokus, baru dia siap untuk terapi bicara dan yang lain gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa? Tadi kan ini sekarang sudah bisa baca tapi belum bisa fokus. Nah, fokus dalam hal apa ya kalau diajak ngomong gitu? Yang penting 3 tahun. Sekarang 3 tahun kan, 3 tahun kemampuan komunikasi dia adalah sudah bisa bicara dalam kalimat terdiri dari 3 sampai 4 kata. Tanya jawab 2 arah udah bisa. Kemudian juga bisa cerita ya. Kalau dia belum fokus, maka dia akan sulit mempertahankan pada tahapan komunikasi yang sederhana sekalipun ya. Jadi udah masih terapi ya, diteruskan aja terapinya, terutama mungkin ditambah behavior terapi barangkali ya. Oh iya. Gitu. Ini ada tambahan nih dok, tapi kalau mendengar lagu anak-anak dia bisa mengikuti. Jadi nggak bisa fokus tapi dengar lagu anak-anak bisa ngikutin. Ya, mendengarkan lagu anak-anak dan mengikuti bukan bentuk komunikasi ya. Itu bukan satu capaian yang penting gitu. Yang penting adalah komunikasi 2 arah harus terbentuk gitu. Coba dilihat lagi apakah paparan pada TV atau gadget masih ada ya. Itu jadi kalau masih ada ya harus dikurangin ya. Hanya boleh 1 jam sehari. Ya. Sering yang dilupakan adalah anak ikut terapi, tapi paparan pada screen time tuh nggak dikurangi, dan itu sangat mempengaruhi keberhasilan terapi pastinya ya. Karena yang dia ingat hanya lagu itu aja, lagu itu. Jadi tidak mengenal yang lain, sehingga dia hanya fokus pada lagu itu aja. Oke, jadi tetap komunikasi 2 arah yang penting ya dok ya. Oke, nih ya. Ini kayaknya sudah ya tadi ya. Apakah autis 1 tahun 6 bulan? Apakah refleksnya? Ini autis ya. Tadi kan screening autis MCAT itu bisa 18 bulan ke atas ya. Nah, tapi bukan berarti di bawah itu kita nggak bisa ada kecurigaan. Tadi yang saya bilang, misalnya umur 1 tahun dipanggil cuek ya, diajak ngomong nggak mau lihat mata kita, terus juga asik sendiri, kemudian juga masih kuing atau masih babbling, kalau pengen sesuatu belum bisa nunjuk atau menoleh ke arah yang kita tanya, itu juga mesti hati-hati. Artinya screening itu kan berdasarkan penelitian ya. Nah, dia valid pada usia 18 bulan ke atas misalnya ya. Tapi bukan berarti 18 bulan ke bawah itu kita tidak bisa deteksi dini gitu ya. Jadi salah satu refleks itu tadi ada gangguan interaksi 2 arah atau bicara bahasa. Jadi tetap bisa dideteksi. Oke, ini dok ada lagi dok. Anak saya 10 tahun sudah didiagnosis dengan ADHD oleh konsultan neurologi anak. Namun karena COVID sekolahnya harus melalui media online. Namun dia tidak ikut jika harus berlama-lama melalui komputer. Iya, susah. Ya. Nggak dijelasin ya terapinya apa ya. Ya karena ini kan untuk anak ADHD kan dia harus
Ya kalau gurunya ada di situ di depan matanya kan ada yang ngingetin gitu kan secara langsung. Tapi kalau kalau online gitu kan dia nggak ngelihat Iya, secara nyata gitu kan. betul. Terus udah gitu mungkin banyak distraksi di sekelilingnya ya. Mungkin Mm-mm. mungkin yang bisa membantu adalah dia kalau belajar online di kamar ya, terus juga bebas distraksi yang lain, benda-benda yang lain yang bisa mendistraksi dia atau suara gitu ya, atau memang mesti ditemenin, didampingin untuk mengingatkan dia untuk selalu fokus, mungkin itu kali ya, karena memang Oke. nggak usah anak yang tidak ada masalah ya, anak normal pun lama-lama juga bete gitu, Beta main ya, online. betul. Itu wajar ya, Dok ya? Wajar. Oke, nah ini ada lagi nih, Dok. Dok, anak saya perempuan 1,5 tahun mau respon saat dipanggil dan ditanya, tapi belum keluar kata-kata mama atau papa. Kata lain bisa nggak? Oke, dia tahun bulan ya berarti baru 17 bulan. Yang penting dia udah ngerti kita ngomong apa, disuruh, Hmm. dipanggil noleh. Kalau Hmm. pengen sesuatu dia udah bisa nunjuk. Kalau dibilangin udah ngerti, dilarang dia ngerti. Ya mungkin pada anak-anak beberapa anak memang belum ada kata-kata yang keluar ya. Rata-rata sih mungkin baru 5 sampai 10 atau 15 kata. Tapi kalau belum keluar juga jangan khawatir. Yang penting dia fungsi bahasa reseptifnya udah ada dulu. Disuruh Oke. dia ngerti, dilarang dia mengerti. Pengen sesuatu dia sudah bisa menyatakan walaupun dengan nonverbal misalnya menunjuk. Ya terus saja distimulasi. Yang penting lagi-lagi jangan dikasih screen time, ajak interaksi dua arah terus Oke. menerus, ajarkan kata baru, kata benda, kata kerja, kata sifat dan sebagainya. Ya, Harus rajin ya, iya, mamanya ya. harus rawat, ajak ngomong. Oke. Ini Dok, satu lagi nih Dok. Nama dia usia 3 tahun, sedang terapi juga diagnosis gejala ASD. Cara agar cepat bisa akrab dengan teman bagaimana? 3 tahun nih Dok. Wah, itu dia. Ya, ini tahapan yang lebih sulit ya. Ini tahapan yang lebih sulit. Nah, jadi anak ASD itu kalau terapi, kalau udah progres ya, untuk interaksi, untuk ngobrol dengan orang di rumah dia udah bisa gitu ya. Sama Hmm. saudaranya juga dia udah bisa. Dan dengan Hmm. saudaranya atau dengan orang di rumah itu adalah latihan yang paling bagus. Ya. Nah, Hmm. kalau sama temennya, nah dia butuh jembatan tentunya di sekolah. Hmm. Gurunya, yuk sini main sama, karena anak ASD ini biasanya dia pengen main tapi nggak tahu gimana caranya ngajak, Oh ya. dia pengen gabung tapi ya udah cuma hadir gitu aja tapi belum nggak tahu bagaimana mesti terlibat. Nah ini mesti Oke. ada jembatannya ya gurunya atau orang tuanya, misalnya ngundang anak sebayanya main, yuk main ke rumah yuk kita main gitu, terus kita bantu. Misalnya kamu mau ngajak main si A ya, panggil tuh Anissa main yuk gitu, kita main ini, jadi emang mesti diajarin gitu, diajarkan Hmm. dan dilatih. Itu namanya social skill dan ya kita harus latih memang Oke. gitu, social skill. Itu tahapan berikutnya memang yang agak repot juga gitu, sabar. Ya. Oke, ini mungkin tadi terlambat nih datanya. Bedanya ADHD dengan autisme apa ya, Dok? Oke, Ini ya ini satu tadi lagi. ya tapi Mm-mm. nggak apa-apa. Jadi kalau persamaannya bisa dua-duanya hiperaktif, dua-duanya bisa nggak fokus pada sesuatu. Oke. Perbedaannya, kalau anak ADHD itu nggak telat ngomong, interaksi dua arahnya ada dan bagus ya. Kalau anak autis, interaksi dua arahnya terganggu ya. Terus juga Hmm. ada keterlambatan bicara, bahasa dan komunikasi, itu bedanya ya. Oke, dokter, makasih banyak atas jawaban-jawabannya. Nah, dokter, ini kita masih ada kurang lebih 10 menit. Dokter mau kasih summary dari total semuanya, sama misalnya tips-tips buat mom and dad terkait Ya. yang ADHD dan autis ini, silahkan. Oke, satu, jangan 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 kalau ngelihat anak balita hiperaktif itu jadi cepet-cepet nge-label sesuatu ya.
Jadi secara natural itu anak balita, apalagi anak laki, emang nggak bisa diem. Ya. Tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasi hiperaktifnya anak itu menjadi suatu aktivitas yang bertujuan dan terorganisir dengan baik. Ya. Salah satunya tadi jalan, lari, main bola, kemudian main sepeda, main ayunan, terus main luncuran dan sebagainya. Pokoknya difasilitasi hiperaktifnya anak itu, ya. Jangan meredam hiperaktif itu dengan kita ngasih gadget, ya. Itu justru menghambat perkembangan anak, terutama dalam segi bicara bahasa dan interaksi, ya. Kan rekomendasinya kalau kurang dari 2 tahun itu nggak boleh paparan screen time. 2 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam sehari. Selebihnya adalah anak itu diajak bermain, diajak berinteraksi, ya. Yang kedua adalah kita harus mengenal tadi tanda-tanda dini, ya. Nah, itu yang namanya red flags. Red flags speech development itu banyak di internet. Red flags social interaction development juga banyak bisa dibaca, ya. Kalau anak kita sudah ada kecurigaan itu, ya cepatlah ke dokter untuk dipastikan ada masalah apa enggak. Kalau memang nggak ada masalah ya udah syukur, mungkin hanya perlu kurang stimulasi. Tapi kalau memang ada masalah ya cepat dilakukan intervensi. Jadi istilahnya adalah, dan jangan nggak usah pusing sama diagnosis lah ya. Anak balita terus selalu develop, bisa berubah. Kadang kita diagnosis juga kita sendiri dokter belum yakin nih, ini cerebral palsy atau bukan ya, ini autis atau bukan ya. Tapi udah ada masalah nih. Ya udah nggak usah pusing sama diagnosis, ya kita intervensi aja sambil kita lihat perkembangannya gitu. Terus ya dunia anak balita tuh dunia bermain ya. Setiap hari, setiap saat, setiap detik adalah fase bermain yang sekaligus juga fase belajar dia gitu. Jadi kita harus memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk memberikan kesempatan bermain buat anak. Ya, karena bermain itu juga stimulasi perkembangan. Gitu. Jadi tidak bisa digantikan dengan gadget, dengan TV. Ya. Kehadiran kita lah jadi sebagai orang tua dan pengasuh itu yang paling penting dalam mengasuh anak balita. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa ya dok ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Handri atas penjelasannya, atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Mam Endet dapat pencerahan. Tadi summary-nya bisa dijalankan ya dok ya, pengasuhannya, keterikatannya, iya. Kemudian terima kasih untuk Mam Endet yang telah berpartisipasi dalam IG Live kali ini. Kemudian terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Bila ada pertanyaan lagi, silakan direct message ke IG @klinikanakku BSD atau ke IG Dr. Handri SPAK ya dok ya. Semoga bisa dijawab. Oke, sampai berjumpa. Ada lagi dok? Enggak, udah. Terima kasih Mbak Sari. Iya, sama-sama. Makasih banyak ilmunya ya dok ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.